Seorang gadis desa bepergian ke luar negeri untuk pertama kalinya. Baru turun dari pesawat, dia mengira mobil mewah itu dikirim datang oleh hotel. Langsung duduk di dalam. Tak disangka, ini adalah mobil pribadi sang bintang. Pria duduk di sampingnya menatapnya dengan aneh. Dari mana gadis ini? Dan Han berbalik dan melihat bahwa dia adalah seorang bintang. Bintang besar terkenal Alex, dia tidak berani percaya. Alex mengira dia duduk di mobil yang salah. Han buru-buru menunjukkan padanya brosur hotel. Buktikan bahwa dia tidak salah. Alex hanya mengangguk. Tunjukkan bahwa bagaimanapun dia adalah penggemarnya. Kalau begitu bisa beri dia tumpangan untuk sementara waktu. Tapi Han duduk di dalam mobil tidak memiliki ketulusan apapun. Pertama-tama terima surga, terima kasih bumi. Karena membiarkannya cukup beruntung untuk bertemu bintang di kehidupan nyata. Ingin berfoto dengannya. Untuk ini, Alex telah terlalu akrab. Han langsung memeluknya lalu berfoto selfie. Baru saja selesai mengambil foto, mulai bertanya lagi padanya. Apakah Anda mengalami tinnitus di pesawat? Dia tidak peduli apakah Alex menjawab atau tidak. Dia mulai menunjukkan cara menghilangkan tinnitus. Akibatnya karena terlalu antusiasme. Jadi telah meludahi banyak air liur di wajah Alex. Membuatnya marah sehingga segera melepas bajunya. Tunggu sampai tiba di hotel. Tanpa berbalik kepala, dia turun dari mobil. Han pergi ke meja depan untuk check-in. Pada saat ini, di sebelahnya muncul seorang pria yang sangat tampan. Gunakan bahasa Perancis untuk berbicara di telepon. Han menatapnya dengan seksama. Pria Perancis ini sangat tampan. Kemudian dia nakal dan memprovokasi pria itu dalam bahasa daerah. Juga menyampaikan kritik. Kenapa dia lebih harum dari seorang gadis? Pria itu dengan cepat mengendus dirinya sendiri. Saat ini staf berbicara kepadanya dalam bahasa Inggris. Kamar yang dia pesan tidak dapat ditemukan. Tapi dia tidak tahu bahasa Inggris. Anda berbicara dengan sangat baik, tetapi saya tidak mengerti. Pria di sebelahnya melihatnya sejenak. Kemudian terjemahkan kembali dalam bahasa lokal untuknya. Pada saat ini, Han juga membeku. Jika begitu, maka dia akan mengerti semua kata-kata buruk yang dia katakan sebelumnya. Pria itu melihatnya seorang penduduk asli. Jadi dengan baik hati memesan kamar untuknya selama 1 minggu. Sebelum pergi ia tak lupa mengucapkan kepadanya. Saya akan mempertimbangkan tentang pikiran Anda dengan minyak wangi saya. Kali ini itu benar-benar kehilangan muka. Baru masuk kamar, Han menelepon temannya. Tapi tidak peduli berapa banyak dia menelepon, tidak ada yang menjawab panggilannya. Ternyata Han adalah seorang novelis amatir. Alasan dia bisa bepergian ke luar negeri itu karena temannya menipunya bahwa telah memenangkan hadiah adalah sebuah perjalanan. Tetapi bahkan hanya dalam pikiran juga tidak bisa menyangka. Temannya tidak berniat membiarkannya pulang kampung halaman. Di malam hari dia bertemu pria tampan tadi pagi lagi. Han meminta maaf atas sarkasme saat itu. Dan bertanya kepada pria itu apakah dia juga bepergian. Pria itu tersenyum dan berkata bahwa dia bekerja di sini. Hari ini dia datang mengunjungi temannya, Alex. Ini mengingatkan Han pada adegan di mobil. Ini benar-benar memalukan. Beberapa hari kemudian, orang yang tidak punya sedikit pun uang seperti Han berkeliaran di jalanan Prancis. Namun sayangnya, hanya bisa melihat tanpa punya uang untuk membeli. Sangat cepat telah datang waktunya pulang. Tapi saku celananya kosong. Bahkan tidak punya uang untuk makan. Apalagi membeli tiket pesawat. Sedangkannya ponsel temannya langsung telah dimatikan. Sangat kesal sehingga dia ingin menggigit orang. Apa yang harus lakukan? Tiba-tiba, dia melihat ke meja bintang besar di atas meja. Sepertinya masih ada caranya. Jadi dia mengetuk pintu kamar Alex. Alex karena hal-hal yang telah terjadi pada kemarin, sama sekali tidak ingin memperhatikannya. Ambil kemeja yang dikembalikan Han. Kemudian tutup pintunya. Begitu dia duduk, ada ketukan di pintu lagi. Han mengatakan bahwa dia memiliki cerita yang sangat panjang. Ingin menceritakan padanya. Singkat. Saya tidak bisa singkat. Alex tidak sabar dan hendak menutup pintu. Tapi Han memblokir pintu. Bisakah Anda meminjamkan saya sedikit uang? Han berkata dia tidak punya uang, tidak punya makanan. Dia juga mengatakan pujian padanya. Tapi dia tidak percaya. Dan berpura-pura bahwa dia tidak bisa membantu. Kemudian membanting pintu hingga tertutup. Kali berikutnya dia membuka pintu, dia memperingatkannya. Jangan pernah mengetuk pintu kamar saya lagi. Ditolak 2 kali berturut-turut. Tapi Han adalah seorang novelis. Tiba-tiba dia ingat pria tampan di meja depan kemarin. Mengetuk pintu untuk ketiga kalinya. Jangan mengetuk lagi. Saya tidak kenal Anda.
Pada saat ini, dia langsung bertanya tentang telepon Tan. Alex melihat temannya Tan. Akhirnya biarkan dia masuk. Kemudian tanyakan tentang hubungannya dengan Tan. Tetapi mereka hanya baru bertemu satu-satunya kali. Padahal diketahui Tan sudah pulang. Dia juga harus berhasil meminjam uang. Jadi dia mulai berakting. Pada awalnya, menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Dihadapkan dengan banyak interogasi Alex. Dia menunjukkan bahwa, jika bukan karena yang tak terduga terjadi, keduanya telah segera menikah. Kinerja yang hebat ini menyebabkan Bintang juga harus terus-menerus mengangguk. Seorang oportunis seperti dia tidak bisa lupa untuk mengisi perutnya. Untuk tidak sia-siakan usahanya untuk berakting, Han berhasil meminjam uang. Tetapi ketika dia pulang negaranya, dia tidak seberuntung itu. Adegan di depan matanya mengejutkannya. Mengapa rumah saya begitu kosong? Hanya tersisa satu kucing menyedihkan. Tiba-tiba dia teringat dapur. Cepat lari ke atas. Ambil laptopnya. Tapi dia masih agak on. Bukankah yang paling mahal di ruangan ini adalah komputer? Dia mengingat bahwa temannya menyuruhnya untuk bepergian. Jadi dia lari ke rumah temannya. Siapa tahu pemilik rumah memberitahunya. Temanmu masih berutang sewa 3 bulan padaku. Melihat Han adalah teman mereka, langsung tuangkan air cuci kaki di kepalanya. Dia berteriak padanya dan katakan, jangan biarkan aku melihat wajahmu lagi. Han di lantai bawah basah seperti tikus. Tapi dia tidak tahu bahwa Alex di sini mulai memperhatikannya. Jadi Han menjawab teleponnya. Baru saja bertemu dengannya dan segera mengajaknya pergi makan. Han waspada dan menolak. Aturan saya adalah tidak masuk ke mobil orang belum saya kenal. Alex menghela nafas dan keluar dari mobil. Mengatakan bagaimana dia bisa begitu tidak tahu berterima kasih. Mengapa Anda tidak menyebutkan aturan saat meminjam uang? Han berterima kasih padanya. Tapi tetap khawatir. Bagaimana jika Anda seorang cabul? Akhirnya setelah banyak jaminan dari Alex, dia masuk ke dalam mobil. Kemudian bawa dia pergi untuk memperbaiki satu giliran. Baru saja keluar dari ruang ganti, staf di sebelah tersenyum mencemooh. Baru saat ini ditemukan sepatu usang Han. Alex hanya tak berdaya dan menutup matanya. Memang benar tidak memiliki mata estetika. Setelah itu, mereka berdua pergi ke restoran. Baru saat itulah Alex mengatakan tujuannya. Ternyata dia dan Tan baik adalah teman maupun musuh dalam cinta. Dia ingin Han dan Tan berbaikan. Dengan demikian dia akan mendapatkan cintanya. Setelah mendengar itu, Han panik. Dia ingin menjelaskan bahwa itu hanya kebohongan yang bermaksud baik. Tapi sayangnya Tan sudah datang. Suasananya agak canggung. Alex segera bertanya bagaimana cerita ini. Pada saat ini, Tan memandang Han dengan curiga. Mengatakan bahwa orang yang dia pernah temui di hotel sebelumnya adalah dia kan. Han hanya mengangguk. Baru sekarang Alex mengerti. Ternyata Han selalu menipunya. Tunggu sampai pesta berakhir. Melihat Tan mengambil wanita yang dicintainya pergi, Alex dengan marah melemparkan tas itu ke Han. Melihat Han bahkan menyuruh untuk membawanya kembali. Dia turun dari mobil dengan marah. Meneriakinya dengan buruk. Kamu adalah penipu. Apa yang disebut mantanmu, itu semua dibuat olehmu pembohong. Setelah mengatakan itu, dia tidak mendengarkan penjelasannya. Segera masuk ke mobil dan pergi. Setelah itu, Han hanya bisa kembali ke rumah kosong itu. Dia dengan sedih berbaring di lantai yang dingin. Hanya kucing yang mengeong di sampingnya. Bahkan lebih menyakitkan adalah ketika baru saja fajar, seseorang masuk ke dalam rumahnya. Apa yang sedang terjadi? Siapa kalian? Ini adalah rumah saya. Silakan semua kalian keluar dari rumah saya. Pria itu berkata bahwa rumah itu sudah dijual kepadanya. Mengancam Han langsung pingsan di tempat. Lihat situasinya tidak beres. Dia selalu bersikeras bahwa dia tidak menjual rumahnya. Tapi pihak itu langsung mengeluarkan kontraknya. Gadis ini benar. Tunggu sampai dia mengambil kontraknya. Ini semua adalah teman sahabat itu. Menggali sendirinya sebuah lubang. Apa yang harus dia katakan sekarang? Tapi pikirkan tentang surat yang mereka tinggalkan. Ternyata suaminya berhutang banyak uang. Sedangkan dirinya sedang hamil. Dia hanya harus menerima. Langit dan bumi sangat luas, tetapi tidak ada rumah baginya. Bahkan kunci rumahnya juga diganti. Satu tangan membawa barang bawaan, tangan lainnya membawa kucing. Kemana harus pergi? Satu-satunya cara adalah berbaring di kursi umum. Diam-diam menunggu sampai fajar. 静静